Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Hai anak raja, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing Pelita. Saya memberikan sebuah kesaksian hidup dalam pelayanan saya, saudara, yang saya pernah temui. Satu hari, saudara, saya berbicara dengan seorang wanita, statusnya sebagai seorang istri. Dia cerita sama saya, seharusnya udah beberapa kali saudara saya ketemu dengan ibu ini. Dia menceritakan keadaannya, dia menceritakan status pernikahannya, bahwa suaminya beberapa kali melakukan perselingkuhan. Bahkan makin hari saudara, makin lama saudara, makin terbuka suaminya melakukan itu. Beberapa kali dia mengatakan kepada saya, dia bilang sama saya, Pendeta Nixon, saya mau berpisah dengan suami saya. Tapi saya selalu ingatkan, ibu harus ingat, ketika ibu jadi istri, ibu bukan sekedar wanita, ibu bukan sekedar sebagai istri, tapi firman Tuhan mengatakan fungsi istri adalah seorang penolong. Dia bilang begini, Pendeta Nixon, saya sudah nggak tahan. Keadaan ini sudah berlarut-larut dan saya tersiksa. Saya selalu bilang, saudara, sama orang percaya, khususnya ketika mengalami semacam ini, apa yang kita alami dalam dunia ini. Karena saya bilang begini, ibu, pernikahan ibu itu diberkati oleh Tuhan. Ibu jangan pernah merasa tersiksa. Saya bilang ibu harus, memang ini masalah, tapi ibu jangan merasa tersiksa. Saya katakan ibu harus kuat. Karena ibu yang sah, hubungan ibu dan suami ibu itu sah di hadapan Tuhan. Diberkati. Jadi ibu harus berjuangkan itu. Pelakor yang sedang bersama-sama dengan suami ibu itu bukan tidak sah. Itu hubungan dosa. Bukan hubungan dalam kekudusan, itu hubungan dosa. Jadi ibu jangan menyerah, jangan kalah sama pelakor. Karena yang resmi, yang diberkati Tuhan, bahkan negara, diakui bahkan negara, itu hubungan suami istri. Sedangkan dengan pelakor itu hubungan dosa, itu hubungan berdosa, itu hubungan yang salah. Saya selalu menguatkan dia selalu meminta doa, dan doa, saudara. Dan saudara, saya selalu bilang, tidak pernah ada yang namanya doa sia-sia. Tidak pernah ada, saudara, doa yang namanya sia-sia lah, atau tidak akan dijawab. Selalu ada jawaban, saudara, apalagi hal semacam ini. Saudara, satu kali di puncak semuanya itu, dia bilang sama saya dengan menangis, dia beritahukan sama saya, dia bilang begini, Pak Nixon, saya tahu suami saya akan pergi. Dia bilang sih ada bisnis. Memang ada urusan hubungan dengan pekerjaan. Suaminya akan ke Hong Kong pada waktu itu. Tapi saya tahu dia janjian, dia pergi bukan dengan saya atau dengan anak-anak. Dia pergi dengan selingkuhannya. Dia pergi dengan selingkuhannya ke Hong Kong. Dan rencananya dari SMS yang saya baca, yang dia nggak ngerti, saya sudah baca dan saya mengerti, ternyata dia akan ke Hong Kong dan mereka akan merayakan hari Valentine di sana tepat 14 Februari. Dia bilang, saya udah nggak tahan, Pak Nixon. Saya bilang, Bu, berdoa. Ketika kita nggak mampu, kalau kita berdoa, doa akan memampukan kita. Ketika kita tidak mampu, ketika kita berdoa, doa akan membuat kita melihat sesuatu dengan cara Tuhan. Karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan sekadar kalau ibu konseling dengan saya, ibu berkomunikasi dengan saya. Saya bisa memberikan kekuatan kepada ibu dengan firman Tuhan, mendoakan ibu. Tapi kalau doa, itu komunikasi dengan Tuhan langsung. Tuhan akan memberi kekuatan. Saya bilang, Bu, kalau ibu mau, coba kali ini ambil doa puasa. Akhirnya, saudara, ibu ini mengambil keputusan yang akan berpuasa selama 3 hari. Walaupun di hatinya perih, hatinya terluka, saudara, dia berdoa dan berpuasa. Dia nggak marah, dia nggak protes. Ada ketenangan yang Tuhan beri sampai akhirnya suaminya berangkat, saudara. Dengan alasan, memang ada urusan bisnis ke Hong Kong. Tapi yang paling utama, saudara, sebenarnya suaminya, saudara, akan menikmati bersama selingkuhannya. Atau boleh disebut pelakor. Pergilah, saudara, mereka, saudara. Saudara, saya ingin bilang kepada saudara ya, cukup lama ibu ini berdoa. Belasan tahun, saudara, ibu ini berdoa untuk suaminya sejak dia tahu suaminya selingkuh. Belasan tahun. Dan saudara, Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Apa yang terjadi, saudara? Setelah suaminya pergi, dia berdoa untuk suaminya.
Tapi saudara, tiba-tiba saudara, setelah suaminya pulang. Beberapa hari setelah berangkat saudara, harusnya belum pulang saudara. Suaminya pamit sama dia ada sekitar 10 hari atau paling lama 12 hari saudara. Tapi kalau nggak salah waktu itu seingat saya baru hari kelima suaminya sudah pulang. Pulang ke Indonesia saudara, yang dia sangat-sangat heran saudara ketika suaminya pulang, suaminya datang kepada istrinya itu sampai kaget berlutut. Ini beberapa kali terjadi. Berlutut di bawah kaki istrinya. Dia cium kaki istrinya, dan dia bilang, maafkan saya. Dia bilang, maafkan saya. Saudara tahu, istrinya sempat kaget, sempat itu. Akhirnya dia telepon saya waktu itu, saudara. Dan suaminya berbicara kepada saya, kami berbicara bersama-sama. Istrinya udah cerita kesaksian dari suaminya, apa yang suaminya alami sehingga suaminya melakukan itu. Tapi ketika saya ketemu, suaminya itu cerita. Dia bilang, saya berdosa. Saya menyengsarakan istri saya. Saya menyakiti hati dia selama bertahun-tahun. Memang saya punya segalanya, Pak. Saya ingin menikmati semuanya. Dan saya pikir itu fine, nggak ada masalah. Saya sering dengar istri saya sebenarnya sering telepon Pak Pendeta Nixon. Jadi dia bilang begini, ketika dia di Hong Kong dan dia akan merayakan saudara Valentine bersama selingkuhannya ini. Dia cerita saudara, satu malam saudara, pagi-pagi menjelang pagi saudara, dia tidur di kamar yang terbaik, di hotel yang terbaik, dengan view yang terbaik. Dia cerita saudara, satu pagi, menjelang pagi-pagi saudara, ketika dia buka horden, ya, horden dari jendela kamar di mana dia menginap. Ketika dia buka saudara, dia sangat kaget karena yang dia lihat saudara, itu sesuai lautan api. Ada lautan api dan dia lihat saudara, ada begitu banyak orang. Dia bilang dia nggak tahu itu mimpi atau kenyataan. Dia juga nggak bisa. Tapi dia bilang begini, yang dia sadar dia itu bangun. Dia kaget, loh apa yang terjadi? Saudara tahu, dia lihat itu ada lautan api yang besar sekali. Dan dia lihat ada orang-orang yang terbakar di sana. Bahkan dia cerita saudara, ada beberapa orang teman nakalnya dia yang sudah meninggal dan ada di situ. Dan ketika akhirnya dia tahu saudara ada suara yang berbicara kepada dia, ini neraka. Dia nggak lihat sosok itu dan dia bertanya, loh apa ini? Dan ada suara berbicara kepada bapak ini lagi, saudara. Inilah tempat berikutnya bagi kamu. Kalau kamu tidak kembali kepada istrimu, kamu tidak bertobat. Inilah tempat kamu berikutnya. Saudara, itu dia langsung lemas. Akhirnya saudara, kemudian dia tutup. Kemudian saudara dia tutup jendela horden itu. Kemudian saudara dia nangis. Ketika dia buka lagi, pemandangan itu udah gak ada lagi. Yang dia lihat itu kota Hong Kong. Akhirnya dia menyesal, saudara. Itu ada ketakutan yang besar. Dia panik karena ketakutan. Setiap manusia, saudara, punya ketakutan tersendiri. Ada mungkin orang lihat neraka, nggak takut. Tapi bapak ini, saudara, itu ketakutannya dia. Dia takut sekali. Setiap orang kan punya ketakutan masing-masing ya. Dia takut sekali. Dia memutuskan langsung pulang ke Indonesia, saudara. Dia berbicara kepada selingkuhannya dan begini, saya akan kembali dengan istri saya. Singkat ceritanya, saudara, yang saya tahu sampai hari ini, bapak ini, saudara, dia sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh berubah 100%. Dia begitu sayang sama istrinya. Dia begitu sayang sama keluarganya. Oke. Karena dia bilang sama saya, pernah dia bilang sama saya, Pak Nixon, saya ingin memastikan, seperti Pak Nixon selalu berdoa di akhir khotbah, atau di akhir kalau Pak Nixon mengucapkan berkat, biarlah nama kami semua, seisi keluarga kami, ada di buku kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Saya selalu ingin memastikan, Pak Nixon, dia berkata bahwa saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya, nama saya ada di buku kehidupan sebagai warga kerajaan surga, bukan warga neraka. Dia berubah sekali, saudara, setelah itu. Tapi saudara ingat, ada bertahun-tahun yang dihabiskan oleh ibu ini untuk berdoa bagi perubahan suaminya. Oke, dan itu akhirnya terjadi, saudara. Ibu ini gak punya cukup kekuatan untuk bisa mengubah suaminya. Dia pernah marah, saudara. Dia pernah teriak-teriak. Dia pernah udah laporkan kepada orang tua, suaminya gak bisa berubah. Seperti itu. Dia pernah mengancam suaminya untuk bercerai. Dia pernah mengancam suaminya, ya tindakan manusiawi ya, untuk bunuh diri. Suaminya gak berubah, saudara. Saudara, kadang-kadang kita berusaha mengubah sesuatu. Kita berusaha dengan kekuatan kita, saudara. Kita sudah berdoa dan kita sambil berusaha. Tapi kadang-kadang kita lihat, kok nggak ada perubahan ya. Seperti ibu ini, saudara. Dia butuh waktu yang cukup lama.
belasan tahun yang dia butuhkan sampai akhirnya suami berubah. Dan bukan ibu ini yang mengubah. Ketika waktu Tuhan sudah tiba, Tuhan yang berubah bapak ini. Tuhan memperlihatkan dengan cara Tuhan neraka kepada bapak ini. Dan Tuhan bilang, ada suara waktu bapak ini lihat, ini tempat kamu berikutnya kalau kamu nggak kembali kepada keluarga. Tuhan sangat kreatif. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan tahu menangani sesuatu. Tuhan tahu menangani saudara membuat orang bertobat. Tuhan tahu menangani membuat saudara diberkati. Tuhan tahu membuat bagaimana saudara dipulihkan. Jadi saudara, firman Tuhan bilang, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kadang-kadang 1-2 hari kita doakan, kita udah terima apa yang kita doakan. Kadang-kadang butuh berbulan-bulan. Kadang-kadang butuh bertahun-tahun. Bahkan kadang-kadang puluhan tahun atau belasan tahun. Ibu ini membutuhkan belasan tahun untuk dia melihat. Tetapi ibu ini tetap berdoa. Jadi sekalipun saudara belum melihat hasilnya, tetaplah berdoa. Satu saat, saudara pasti akan melihat hasil doa saudara. Amin. Tetap bersemangat, tetap berdoa. Tuhan memberkati kita semua.